Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Ania Mufida dari Prodi Ilmu Administrasi Negara UPBJJ UT Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 pengembangan organisasi. Contoh organisasi yang saya pakai di sini yaitu organisasi Karang Taruna Mitra Nusantara yang ada di desa saya. Organisasi tersebut bergerak di bidang kepemudaan yang ada di desa, sehingga para anggotanya pun dan pengurusnya pun dari para pemuda-pemudi yang ada di desa tersebut. Kami juga memiliki beberapa kegiatan agar supaya bisa produktif, seperti mengelola lahan pertanian untuk menghasilkan hasil sendiri sehingga bisa menambah pemasukan juga, dan juga menyewakan beberapa alat-alat ataupun uh, yang kami punyai, seperti penyewaan sound system, penyewaan dekorasi dan tenda. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari tugas 1. Pertanyaannya pertama terkait dengan mengapa organisasi perlu melakukan perubahan dan faktor apa saja yang mendorong perubahan tersebut. Menurut saya, organisasi Karang Taruna Mitra Nusantara perlu melakukan sebuah perubahan seiring dengan perkembangannya zaman dan juga arus globalisasi yang semakin kompleks. Jadi, untuk kita bisa survive di kehidupan saat ini, di perkembangan zaman yang semakin meningkat ini, kita perlu melakukan sebuah perubahan. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan dan juga perkembangan zaman. Jadi organisasi Karang Taruna Mitra Nusantara harus melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya perubahan yang bisa dilakukan yaitu perubahan dalam bidang teknologi. Dari sistem administratif yang masih manual, kita bisa melakukan perubahan ke sistem digitalisasi. Dan juga contoh lainnya seperti contoh dari perubahan di bidang hubungan masyarakatnya. Kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan hubungan dengan masyarakat, seperti saat bersosialisasi, saat kita berhubungan dengan masyarakat, dalam kita menyampaikan informasi, kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lebih baik lagi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kemudian faktor yang mendorong untuk terjadi perubahan, faktor ada dua, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam itu faktor yang ada dari dalam organisasi itu sendiri, biasanya seperti dari anggota organisasinya, mungkin dari masyarakat di dalam organisasi tersebut, ataupun juga seperti prosedurnya, terus juga kayak peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, faktor dari luar. Faktor dari luar itu faktor yang berpengaruh dari luar organisasi. Biasanya itu mungkin bisa dari perkembangan zaman, dari mungkin teknologi informasi yang terbaru, dan juga bisa juga dari semangat dari contoh organisasi yang ada di desa lainnya, sehingga bisa mendorong semangat untuk kami melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, kemudian diagnosa apa yang dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan. Menurut saya, model diagnosa ini yang cocok digunakan untuk melakukan sebuah perubahan di contoh organisasi Karang Taruna ini yaitu model diagnosa analitik. Jadi nanti kita mengidentifikasi terlebih dahulu perubahan-perubahan apa yang akan kita lakukan. Kita mengidentifikasi akar masalahnya secara mendalam, kita menganalisis perubahan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita mencari sumber data dan informasi yang diperlukan, apakah memang benar perlu dilakukan perubahan ataupun tidak. Baru setelah semua data dan informasi terkumpul dan kita sudah menganalisis dengan lebih baik, kita melakukan sebuah perubahan supaya hasil dari perubahannya itu bisa lebih baik dan juga tepat sasaran. Yang pertanyaan ketiga, model pengelolaan perubahan yang paling cocok digunakan yaitu manajemen kualitas atau Total Quality Management, atau biasa disingkat TQM. Jadi Total Quality Management ini kan perubahan yang secara bertahap ataupun berkelanjutan. Nah, menurut saya cocok untuk dilakukan di Karang Taruna Mitra Nusantara ini, karena perubahan yang lebih baik dilakukan itu yaitu secara bertahap ataupun berkelanjutan, karena tidak semua perubahan itu bisa dilakukan secara berbarengan langsung selesai gitu, sehingga perlu adanya perubahan berkelanjutan. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit perubahan secara kecil-kecilan, kemudian sampai nanti perubahan yang mendasar ataupun perubahan yang besar. Sehingga kami juga berorientasinya kepada peningkatan kualitas manajemennya, berorientasi kepada individu-individu yang akan melakukan perubahan tersebut, supaya nanti perubahan yang akan kami lakukan itu tepat sasaran dan juga langsung pada perubahan yang lebih baik lagi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.